Classy People dan sahabat SPH, selamat sore. Apa kabar Anda di hari ini? Mudah-mudahan selalu sehat dan juga selalu berbahagia. Senang sekali saya Faris Hardana hadir kembali di podcast Semen Padang Hospital, di mana kita akan berbincang bersama praktisi kesehatan dari Rumah Sakit Kubangan Sumatera Barat, Semen Padang Hospital. Dan kali ini kita sudah bersama Dr. Syamel Muhammad SPOGK yang merupakan spesialis obgyn Semen Padang Hospital. Assalamualaikum Dr. Syamel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya. Selamat siang Faris ya. Sehat dokter? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah dokter, saya masih ingat sebelumnya kita sudah pernah ngobrol di program 5 Minute Talk Semen Padang Hospital setahun atau 2 tahun yang lalu, tapi belum pernah ketemu. Oke. Karena waktu itu masa pandemi. Online waktu itu. Online, saya udah bener. lupa. Oke. Dan kali ini kita berjumpa secara fisik untuk berbincang tentang sesuatu yang tentunya perlu kita waspadi bersama, yaitu tentang tumor ginekologi. Lebih tepatnya tema yang akan kita bahas adalah Personalized Medicine in Gynecology Tumor bersama Dr. Syamel. Sebelum kita membahas tentang bahasan tema kita, dokter, boleh dikenalkan dulu diri dokter kepada Classy People dan juga sahabat SPH. Dr. Syamel, kalau nggak salah juga seorang praktisi pendidikan, seorang dosen, dan sejak kapan di Semen Padang Hospital, dokter? Oke, baik. Terima kasih Faris. Jadi perkenalkan, nama saya Syamel Muhammad. Nama panjangnya ya, biasanya dipanggil Syamel. Saya seorang dokter spesialis obstetrik ginekologi, tetapi sudah ada lebih spesifiknya lagi, ada konsultan istilahnya, konsultan ginekologi onkologi. Kebetulan saya diberi kesempatan sebagai dosen di Universitas Andalas itu sejak tahun 2008. Oke, jadi udah berapa tuh ya? Hampir 13 tahun lebih ya. 15 tahunan. 15 tahun sebagai dosen. Dan saat ini masih aktif sebagai dosen staf pengajar di bagian obgyn, khususnya di bidang ginekologi onkologi. Mungkin itu ya. Kalau di SPH sejak berapa lama tuh? Di SPH saya sejak tahun 2021 atau 2020, mungkin sekitar segitu, udah 3-4 tahun mungkin. Baik. Nah, dokter, tentunya sudah banyak menghadapi kasus-kasus di bidang dokter, di obgyn, kemudian juga ada di ginekologi. Ya. Pada hari ini kita akan membahas tentang tumor ginekologi. Tapi sebelum itu, ginekologi itu apa, dok? Apa yang dimaksud dengan ginekologi tersebut? Ya. Ginekologi ini sebenarnya kan dia istilah medis ya, tapi seharusnya kita sudah mulai tahu juga. Jadi kalau selama ini kan masyarakat awam mungkin taunya spesialis kebidanan dan kandungan. Dokter kandungan. Dokter kandungan. Jadi sebenarnya kalau dia kan ada dua hal, ada kebidanan, ada kandungan. Kalau untuk kehamilan, persalinan tuh sebenarnya masuknya ke kebidanan. Kalau kandungan justru itu sebenarnya untuk apa namanya? Organ ginekologinya. Organ ginekologi itu adalah organ reproduksi dari seorang wanita. Di situ ada rahim, ada sel telurnya atau kita kenal dengan ovarium, ada vagina, ada vulva. Vulva itu yang di arah luarnya, kemudian ada saluran tuba, ada macam-macam organ di sana. Jadi seluruh ilmu menyangkut kelainan dari organ reproduksi itu namanya ginekologi ya. Bahasan ini nggak cocok buat laki-laki, tapi perlu difahami juga ya dok, karena nanti kita punya orang tua, kita punya istri, punya saudara-saudara perempuan yang perlu juga kita waspadai hal-hal yang akan kita bahas. Nah, fungsi dari ginekologi itu apakah untuk reproduksi atau bagaimana dok? Fungsi untuk ginekologi sebenarnya dia tidak hanya terbatas untuk reproduksi ya, karena wanita itu selain untuk dia proses kehamilan, melahirkan, dia juga sebenarnya ada fungsi hormon di sana. Seorang wanita menjadi seperti wanita sekarang tuh kan karena hormonnya. Hormonnya itu dia diproduksi oleh namanya organ tuh ovarium ya. Dan organ baik mulai dari rahim, ovarium, vagina, lain-lain itu dia bisa timbul kelainan di sana. Kelainannya bisa dibagi, ada yang kelainan yang sifatnya fungsional karena memang dia proses perkembangan usia mulai dari lahir, kemudian dia remaja, dewasa, dan akhirnya masuk usia yang lanjut menopause. Itu ada perubahan fungsional. Ada juga perubahannya yang
sifatnya jinak, benign. Ada juga yang lebih beratnya perubahannya yang sifatnya ke arah keganasan atau kanker, seperti itu. Penyakit-penyakit yang possible terjadi pada ginekologi ya. Seorang perempuan apa saja, Dok? Oh, macam-macam. Mulai dari yang di luar, mungkin kalau di luar bisa ada infeksi di daerah. Kalau kadang perempuan sering ada benjolan, nah bisa juga keluhannya perdarahan, keputihan, bisa macam-macam keluhannya. Bisa bahkan sebenarnya seorang wanita tuh dia keluhannya mungkin bukan di alat reproduksinya, justru misalnya gangguan buang air kecil, gangguan buang air besar, kemih gitu ya, Dok? Iya, tapi sebenarnya kelainan itu di organ ginekologinya, di organ kewanitanya, tapi dia menimbulkan keluhan di organ lain. Atau misalnya kalau sudah lebih berat, bisa sakit perutnya, bisa bengkak yang besar, macam-macam seperti itu. Jadi sebenarnya perjuangan seorang wanita juga cukup berat menghadapi itu. Tapi itu anugerah ya, Dok, yang harus disyukuri juga. Tapi kalau zaman dulu kan seorang wanita kodratnya lebih ke arah hamil, persalinan. Tapi kalau sekarang kan kita sudah menginjak ke step berikutnya nih. Kita sudah mengejar yang namanya quality of life kan, kualitas hidup. Di situ. Harus sehat ya, Dok? Betul. Jadi tidak hanya bisa hamil, melahirkan, tapi juga organ reproduksinya itu sehat dan kalau bisa terbebas dari ancaman penyakit seperti itu. Tadi ada beberapa penyakit yang mungkin terjadi pada organ ginekologi seorang wanita, Dokter. Yang akan kita bahas adalah tentang tumor ginekologi. Apakah ini sesuatu yang biasa aja atau mungkin memang seperti yang dokter bilang tadi, keganasan dari sebuah penyakit di ginekologi tersebut? Kebetulan saya sekarang kan bergeraknya, walaupun saya dokter kandungan, tapi sebenarnya saya sudah sejak 2018 saya tidak menerima hamil dan persalinan lagi, karena saya mengkhususkan diri untuk yang kelainan di ginekologi. Sekarang apa saja kelainannya? Salah satunya itu memang tumor. Tumor itu banyak jenisnya. Kalau dia di organ namanya satelur ovarium itu biasanya berupa kista dia. Kista ini sebenarnya dia salah satu bagian dari tumor. Kalau dia isinya cairan, itu kista. Kista itu dibagi dua juga. Ada yang jinak, ada yang ganas. Dan tipe dari kista itu banyak sekali. Tidak sesimpel, dia kista ovarium, tidak sesimpel itu. Tapi dia juga ada tipenya. Misalnya kalau orang mungkin tahu kista coklat, endometriosis, ada kista yang sifatnya ganas, macam-macam. Termasuk kelainan di rahim. Macam-macam, ada mioma, saya sebut contoh penyakitnya ya, ada mioma, ada adenomyosis, ada endometriosis, macam-macam sekali di sana. Artinya sebetulnya kelainan di organ reproduksi wanita tuh tidak sesimpel yang sepertinya gitu. Sebenarnya dia banyak lagi pembagiannya dan bisa bervariasi. Itu sesuai dengan tema kita sekarang kan, yang personalized ya. Saat ini jika ada kelainan di atau ada permasalahan di organ reproduksi, saat ini kita sudah mengarah ke arah penanganan yang sifatnya individualistik, artinya tergantung pasiennya. Walaupun misalnya ibu A dia ada mioma, ibu B mioma juga, tapi itu penanganannya bisa berbeda tergantung dari kondisi kedua pasiennya, kondisi fisiknya, kondisi usianya, kondisi fungsi reproduksinya, dan juga tipe miomanya itu banyak sekali. Seperti jadi memang kita sudah harus betul-betul penanganan itu spesifik untuk pasien tersebut. Itu Faris. Saya nanti akan sampai ke penanganan apa yang dilakukan terhadap pasien tumor ginekologi ini, Dok. Tapi sebelum itu, apakah memang seberbahaya itu tumor ini? Tumor itu kan definisinya adalah pertumbuhan abnormal yang di luar kontrol tubuh. Itu tumor dia. Tumor itu ada yang jinak, ada yang ganas. Kalau dia jinak, biasanya itu hanya menimbulkan misalnya bengkak, kemudian ya gangguannya mungkin berhubungan dengan bengkaknya tersebut. Tapi jika dia sifatnya malignan atau ganas, itu dia sifatnya bisa terjadi penyebaran ke organ, baik itu organ sekitarnya maupun organ jauh. Dan yang paling berat tentu kalau namanya kanker, keganasan, itu bisa mengancam nyawa si wanitanya kan. Di yang paling beratnya itu kerusakan lain bisa macam-macam, bisa gangguan liver, bisa gangguan pada kandung kemihnya, bisa gangguan di saluran pencernaannya, macam-macam, bisa bermacam-macam sekali.
efeknya ya. Oke, apakah termasuk juga misalkan sulit hamil bagi seorang perempuan, Dok? Salah satunya itu, jika misalnya, mohon maaf, ada terkena misalnya endometriosis atau kista coklat. Salah satu efek yang paling ditakutkan pada endometriosis memang bukan keganasannya, bukan nyawanya, tapi yang pertama adalah infertilitasnya. Dia tidak sulit untuk terjadinya kehamilan. Yang kedua, kualitas hidupnya. Karena orang yang endometriosis itu biasanya dia akan terjadi nyeri berulang. Kadang kalau ibunya bekerja, saat dia menstruasi bahkan bisa sampai harus libur bekerjanya. Artinya kualitas hidupnya akan menurun. Hubungan dengan suaminya juga bisa terganggu. Terus gangguan perdarahan dan lain seperti itu, yang pasti akan merusak selain hanya fungsi reproduksi juga kualitas hidupnya. Oke, saya pernah mendengar cerita-cerita dari teman-teman yang perempuan. Ketika seorang perempuan tuh haid, itu kan juga mengalami nyeri di perut. Iya, betul. Bagaimana cara seorang perempuan membedakan memang itu adalah nyeri yang normal ketika haid atau nyeri-nyeri yang lainnya, Dok? Jadi gini, saat menstruasi memang kadang ada namanya kram saat menstruasi, menstrual cramp namanya. Saat nyeri tersebut sudah mengganggu ibunya, misalnya yang tadinya dia moodnya bagus, terus saat nggak bagus moodnya, terus kerjanya terpaksa libur. Jadi saat nyeri itu sudah mengganggu, disitulah dikatakan nyeri itu sudah abnormal. Oke, baik. Tapi kalau selama nyeri itu tidak mengganggu, ibunya bisa oke-oke aja ya, kram-kram dikit tuh, berarti itu masih dalam kategori yang tidak ada masalah ya. Tapi kalau saat dia sudah mengeluh, berarti itu sudah ada masalah di situ. Oke, berarti gejala-gejala yang timbul adalah salah satunya tadi nyeri. Muncul nyeri, kemudian juga mungkin tumbuh, tapi itu tidak terlihat, misalkan tumbuh daging-daging tambahan gitu ya, Dok? Iya, tadi. Betul. Kalau kayak tumor di kulit misalnya, tumbuh di sini, kan kelihatan oleh mata kepala kita sendiri kan. Tapi kalau kista di dalam perut, kalau dia kecil hanya kurang dari 10 cm itu kan nggak kelihatan. Dia kalau udah besar sekali, baru dia nampak perutnya membuncit kan. Ketika kondisinya masih kecil itu apa yang dirasakan, Dok? Apakah memang terasa nyeri yang tadi atau ada hal lain? Oke, yang saya bilang tadi, kalau kebetulan posisinya itu mengganggu organ lain, bisa dia datangnya dengan keluhan, misalnya, oh buang air kecilnya sering, oh saya saat menstruasi kok BAB-nya sulit, keras, atau nyeri, oh saya kok kalau mohon maaf berhubungan dengan suami istri kok sakit, seperti itu, bisa macam-macam gejalanya. Kalau dia sudah besar, tentu organ sekitarnya mulai akan terpengaruh kan. Selain kita kelihatan di perut, juga bisa misalnya saat tidur terlungkup terasa ada yang mengganjal. Kemudian kalau diraba ada benjolan, seperti itu ya. Baik, lalu ketika seorang perempuan sudah terdiagnosis, ketika sudah ke dokter, terdiagnosis mengalami tumor ginekologi tadi, apa biasanya pertolongan pertama yang dilakukan oleh dokter? Oke, yang pertama sebenarnya prinsipnya hampir seluruh kelainan ginekologi itu dia kondisinya bukan suatu kondisi emergensi. Ya, artinya tidak ke UGD juga gitu. Artinya itu bukan suatu harus pertolongan pertama gitu, enggak ya. Kita kondisinya bukan emergensi. Kecuali misalnya sangat sakit sekali, terus ada kondisi-kondisi yang emergensinya, misalnya kista pecah dia di dalam, sakit kan, bisa timbul kondisi-kondisi akut abdomen yang perlu penanganan segera. Tapi rata-rata tuh sifatnya dia adalah bukan kondisi emergensi. Artinya apa? Sebelum dilakukan tindakan itu kita bisa lakukan diagnostik yang lengkap dulu. Jadi kita kan tidak perlu terburu-buru melakukan tindakan kan. Kita harus diagnosis lengkap sesuai dengan temanya lagi, personalize ya. Jadi walaupun penyakitnya sama, itu bisa penanganannya berbeda. Ya, sangat tergantung sekali pada kalau saya lebih ke arah mungkin tipe selnya dan lain-lain, itu sangat berbeda sekali. Jadi jangan beranggapan oh saya kista, si ibu itu juga kista, ibu tuh nggak operasi, kenapa saya operasi? Nah, jadi tidak bisa disamakan seperti itu. Nah, kadang kan pertanyaan itu muncul, Dok. Kenapa ibu tuh operasi, kan saya sama kista nih. Kenapa ibu tuh tidak? Itu penjelasannya gimana, Dok? Ya itu, makanya saya bilang tadi. Jadi walaupun sama-sama kista, pertama kista itu banyak sekali jenisnya, ya, dan tidak seluruhnya perlu operasi, ya. Kalau mungkin ibu yang operasi ini dia sudah ada gangguan organnya, mungkin yang ibu operasi ini ada kecurigaan keganasan di sana, ya, seperti itu. Sementara ibu yang satu lagi kita tidak curiga ganas sama sekali, belum ada gangguan organ,
mungkin hanya nyeri saja, masih bisa kita konservatif dengan pengobatan. Oke, berarti pengobatan yang dilakukan adalah dengan tindakan obat gitu ya dok? Iya, dengan obat medisin kan. Sangat tergantung pada tipe selnya, diagnostik. Makanya intinya adalah diagnostiknya itu harus akurat. Karena kalau diagnostiknya tidak akurat, nanti penanganannya pun tidak akan tepat jadinya kan. Biasanya kalau pengobatan atau pemeriksaannya itu menggunakan CT scan dok atau mungkin USG atau gimana? Oke. Untuk pemeriksaan di organ ginekologi itu banyak sekali. Ya, tergantung organnya. Misalnya kelainannya di serviks tahu ya, yang mulut rahim di bawah, itu tidak bisa dengan USG. Bisa USG mendiagnostik ininya, tapi kalau kita mau lihat lesi prakankernya, misal prakanker serviks, itu harus bukan dengan USG dia tempatnya, tapi dengan pap smear atau IVA test, disitulah tempatnya di sana untuk mendeteksinya. Yang penting dilihat dia mulut rahimnya. Kemudian bagaimana diagnostik di dalam rahim, kelainan di rahim? Itu bisa untuk pre-diagnostiknya dengan ultrason. Ultrason, apakah itu transabdominal atau yang dengan transvaginal, itu bisa digunakan dua-duanya. Tetapi diagnostik pastinya itu tidak bisa dengan pemeriksaan darah, tidak bisa dengan USG, itu perlu namanya diagnostik. Ada namanya endoskopi di sini. Dengan historoskopi namanya kalau untuk rahim. Di SPH disediakan ya dok? Di SPH ada alatnya. Untuk ovarium, bagaimana diagnostiknya? Oke, kalau histeroskopi kan kita endoskopi, kita minimally invasif kan. Jadi itu sangat aman dan sangat bagus hasilnya. Kalau untuk ovarium tidak bisa endoskopi. Untuk diagnostiknya ya, untuk diagnostiknya tidak bisa dengan histeroskopi, tidak bisa dengan pap smear, tidak bisa dengan IVA test. Dia diagnostik yang optimalnya pertama dengan pemeriksaan imaging. Imagingnya macam-macam, mulai dari yang paling sederhana, ultrason apakah itu transabdominal kalau dia udah besar, kalau dia masih kecil dengan transvaginal kan. Kemudian pemeriksaan darah untuk pemeriksaan tumor markernya, penanda tumor, macam-macam dia penanda tumornya. Penanda tumor pun itu tergantung dari hasil imagingnya tadi. Oh dia kistik, penanda tumornya berarti yang ini. Oh dia padat, penanda tumornya berarti yang ini. Jadi itu yang saya maksud dengan personalized. Jadi tidak semua penyakit itu tidak sama, walaupun sama-sama kista bisa berbeda-beda. Treatmentnya berbeda untuk setiap diagnostiknya pun berbeda. Jadi tidak bisa disamakan. Lalu itu kan sudah mengobati dok, tapi buat perempuan-perempuan bagaimana mencegah agar bisa terhindar dari penyakit-penyakit di reproduksinya, ginekologi, apa yang harus dilakukan dok? Ya kembali yang tadi, diagnostiknya berbeda-beda kan, tergantung penyakitnya apa. Sekarang apa standar yang ada? Kalau untuk pemeriksaan ginekologi memang tuh belum secara menyeluruhan tuh belum ada guideline atau panduan yang menyatakan oh ini harus diperiksa annually atau tiap tahun, tidak. Tapi kalau untuk serviks itu sudah ada standarnya. Itu diagnostiknya sekarang dengan pap smear atau IVA test yang dikerjakan secara serial. Serialnya bagaimana? Itu rekomendasinya seluruh wanita yang sudah menikah atau sudah pernah berhubungan seksual itu dilakukan pemeriksaan pap smear atau IVA test annually. Tiap tahun sejak dia menikah. Kalau dia 3 kali negatif itu bisa agak dijarangkan pemeriksaannya. Ada lagi sekarang pemeriksaannya dengan ditambah dengan tes DNA HPV. Jadi kita kan kalau kanker serviks dia kan penyebabnya adalah virus HPV ya, Human Papillomavirus HPV. Itu bisa tes DNA-nya. Kalau dengan tes DNA HPV-nya negatif, boleh setiap 5 tahun dia pemeriksaannya. Nah, gimana kalau untuk ovarium dan dengan di rahimnya? Nggak bisa dengan pap smear, itu dengan ultrason. Memang belum ada rekomendasi secara pasti, tapi di luar tuh sudah mulai minimal dilakukan pemeriksaan USG ginekologi oleh ahli ginekologi itu tiap tahun annually minimal untuk melakukan deteksi dini. Apakah bisa dengan pemeriksaan darah? Pemeriksaan darah kebanyakan itu dia tidak spesifik. Tetap harus dari imaging dulu. Kalau ada kecurigaan mungkin dilanjutkan dengan pemeriksaan darah atau pemeriksaan lainnya. Tapi kalau misalnya untuk pencegahan atas diri sendiri gimana dok? Apakah harus menjaga kebersihan atau gimana gitu? Seluruh penyakit sebenarnya sama ya. Meningkatkan kualitas hidup kan tadi kan, hidup sehat segala itu tidak harus untuk tumor ginekologi kan. Untuk yang lain pun kita nggak hidup sehat kan. Nah, jadi sebenarnya itu udah prinsip umum kan. Jaga kebersihan. Karena tumor ginekologi harus juga karena yang lain enggak kan. Tapi kan seluruh
konsep hidup sehat kan harus menjaga kualitas hidup. Itu udah standar lah ya, hidup sehat, jaga kebersihan, olahraga teratur, makan bergizi itu udah pasti untuk penjagaan kan. Cuman yang kan kita bicara spesifik sekarang. Apa spesifiknya? Ada sekarang menyangkut personalize juga, kita sudah mulai ke arah namanya genetic counseling. Jadi diperiksa genetiknya. Karena hampir seluruh kelainan kan sekarang dihubungkan dengan kelainan genetik ya, gennya. Tapi itu memang belum menjadi standar di Indonesia, memang makanya belum ditanggung oleh yang jaminan kesehatan kita. Tapi itu bisa dikerjakan. Banyak pemeriksaan gennya untuk memprediksi apakah dia nanti bisa terjadi penyakit A, B, C, D. Itu bisa dengan genetic counseling. Oke, baik. Jika seorang ibu, seorang wanita merasakan setelah mendengar kita ngerasain tanda-tanda nih dok, kayaknya saya gini. Memeriksakan diri ke dokter Syamel ke SPH kapan aja dok? Kalau di SPH saya ada, saya setiap hari kerja Senin sampai Sabtu itu biasanya saya habis maghrib jadwalnya. Ya memang kadang ada terlambat karena mungkin ada kesibukan saya juga di rumah sakit, tapi jadwalnya insya Allah tuh biasanya saya setiap habis maghrib. Setiap hari dok? Setiap hari ada. Di SPH? Iya. Kecuali hari libur. Ya. Mudah-mudahan bisa membantu kita semua, Classy People, buat para ibu hamil, wanita-wanita di luar sana, atau mungkin bapak-bapak yang punya anak perempuan, yang punya istri dan lain sebagainya, itu nanti bisa langsung konsultasi ke dokter Syamel Muhammad. Terima kasih dokter sudah berbincang bersama kita di podcast Semen Padang Hospital, Classy People dan sahabat SPH. Anda bisa mencermati podcast SPH ini di Radio Classy FM dan juga di kanal YouTube Semen Padang Hospital. Jangan lupa di subscribe juga dan follow Instagram Classy FM dan juga Semen Padang Hospital. Akhirnya kita berdua pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and then see you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.